Horas, Amang, Inang, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kiranya memberi semangat kekuatan bagi kita dalam menjalani hari ini, yaitu tertulis di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, Raja Salomo telah berhasil membangun bait Allah dan istana raja di Yerusalem. Allah berkenan dan senang atas bait Allah yang didirikan Salomo. Salomo selalu berhasil melaksanakan segala yang timbul dalam hatinya, baik di dalam bait Allah maupun di dalam istana raja. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, apabila aku menimpakan sampar di antara umatku, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Saudara, tujuan utama dan fungsi utama bait Allah adalah tempat bertemu, berinteraksi antara umat dengan Tuhan melalui ibadah, terutama melalui doa. Itu sebabnya disebut bait Allah atau rumah Tuhan, tempat Tuhan bersemayam. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sana untuk selama-lamanya. Mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Bait Allah adalah rumah doa. Maka sekiranya Allah murka atas dosa yang dilakukan oleh umat Israel dan Allah mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel, namun bila umat Israel kemudian merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang sesat dan berdoa di dalam bait Allah itu, maka Tuhan akan mendengar doa mereka dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, bait Allah di Perjanjian Lama sekarang kita menyebutnya gereja. Gereja adalah rumah Tuhan, tempat kita berjumpa dan berinteraksi dengan Tuhan melalui ibadah, melalui persekutuan, nyanyian, penyembahan, dan doa-doa kita. Apakah saudara selalu ke gereja? Apa yang saudara peroleh di gereja? Apa yang saudara lakukan di gereja? Seharusnya gereja menjadi tempat yang menyenangkan dan selalu dirindukan. Sebab di dalam gereja kita bersekutu dan berjumpa dengan Tuhan, menaikkan pujian dan doa-doa yang Tuhan selalu dengar. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Lekatkan firman-Mu di hati kami. Kiranya roh Tuhan yang kudus menolong memampukan kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pendorong, memberi kekuatan dan semangat bagi kami di dalam menjalani hari ini, terutama di dalam melakukan segala tugas, pekerjaan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini.
Bapa dalam surga, berkati kami semua jemaat-Mu di HKBP Duren Sawit, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Yang sakit kiranya Tuhan beri kesembuhan, kesehatan. Yang berduka Tuhan beri penghiburan, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan. Berkati setiap rumah tangga Tuhan, berkati anak-anak kami di bangku sekolah, di bangku kuliah, juga di dalam pekerjaan mereka pada hari ini. Terima kasih Bapa, jadikanlah hari ini hari yang membawa berkat, kekuatan, semangat, dan sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.